Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Sania Putri. Di sini saya ingin membacakan dongeng dengan judul Putri Mawar dan Burung Emas. Disimak ya. Pada zaman dahulu kala, di negeri yang amat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Kecantikannya begitu unik karena dia memiliki rambut warna merah dan sangat menyukai mawar. Oleh karena itu, dia dipanggil Putri Mawar. Semua orang di kerajaan sangat menyukai dia. Setiap malam selepas senja, Putri Mawar selalu berdiri di depan balkon istana dan menepuk tangannya. Kemudian, seekor burung kecil berwarna emas menghampiri dan hinggap di bahunya. Tiba-tiba, rambut sang putri mulai bersinar, terang benderang dengan cahaya merah yang cemerlang. Burung emas lalu bersenandung nada-nada indah. Putri Mawar pun mengikutinya dan bernyanyi bersama. Nyanyian mereka membuat satu kerajaan tertidur lelap dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Suara yang amat indah. Lalu, tahun-tahun berlalu, setiap malam, Putri Mawar bersama dengan burung emas kecil itu menyanyikan lagu tidur yang indah, agar semua orang tertidur dan bermimpi indah. Hingga suatu hari hal buruk terjadi. Seorang penyihir jahat mengetahui tentang Putri Mawar. Sang putri bernyanyi kembali dan penyihir itu menutup telinganya. Aku tidak suka dia. Dia terlalu bagus. Dia terlalu baik. Sang penyihir jahat itu memutuskan untuk mengutuk sang Putri Mawar. Bim salabim, abrakadabra, hilanglah warna sang mawar. Mantra itu membuat rambut merah sang putri berubah menjadi hitam kelam. Ya ampun, apa yang terjadi pada rambutku? Tapi aku harus bernyanyi untuk rakyatku, membuat mereka tidur dengan mimpi yang indah. Saat malam itu juga, putri pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi saat sang burung emas muncul, rambutnya bersinar hitam, bukannya merah. Sang burung menyanyikan lagu dan Putri Mawar pun bernyanyi. Semua orang di kerajaan tertidur. Namun malam itu mereka semua mengalami mimpi buruk yang amat seram. Oh ya ampun, mimpi itu amat buruk. Yang aku lihat hanya kegelapan. Aku takut untuk tidur sekarang. Keesokan harinya, sang putri yang bersedih memanggil burung dan memberitahu tentang keresahannya dan meminta solusi. Wahai burung emas, katakanlah apa yang harus kulakukan agar rakyatku kembali bermimpi indah, ujarnya. Burung emas menjawab, rambut hitam di air mawar. Sang putri bertanya-tanya tentang nasihat itu. Rambut hitam di air mawar, apakah akan membantu? Lalu, Putri Mawar menuruti perkataan burung emas. Dia mengisi bak mandi dengan air dan menaburkan kelopak mawar. Lalu, dia memasukkan rambutnya ke dalam air mawar dan langsung menjadi merah kembali. Malam itu, sang burung hinggap di pundaknya. Cahaya merah berseri-seri di rambutnya menerangi langit malam sekaligus. Sang putri menyanyikan lagu tidur dan semua orang di kerajaan itu kembali bermimpi indah. Hal itu membuat penyihir semakin marah karena kutukannya hilang, dan ia kembali memantrai sang putri. Sekarang akan kutunjukkan kekuatanku. Simsalabim abrakadabra, rambut merah akan menghilang. Dan rambut sang putri menjadi hitam kembali. Oh tidak lagi, apa yang terjadi padaku? Namun kali ini ia sekaligus melenyapkan seluruh kelopak mawar yang ada di kerajaan. Dia melihat sang putri bersedih dan dia bahagia. Hahaha, kita lihat bagaimana kau akan menghilangkan kutukanku. Sekali lagi, putri yang bersedih itu bertanya pada burung. Katakan burung, bagaimana aku membuat rakyatku kembali bermimpi indah hingga fajar tiba? Dan burung itu menjawab dengan hal yang sama seperti sebelumnya. Rambut hitam di air mawar. Tapi tidak ada lagi satupun mawar yang tersisa di kerajaan ini.
ujar sang putri. Lalu burung emas berkicau dan berlalu pergi. Putri Mawar kembali kebingungan dan amat bersedih. Ia tidak bisa lagi berendam di air mawar seperti saran burung emas. Ia menangis hingga air matanya jatuh ke tanah. Tanpa ia duga, seorang pangeran tampan berhenti di bawah balkon sang putri, lalu mengeluarkan kotak kecil dan sehelai rambut merah dari kotak kecil itu. Ia meletakkan rambut itu di tetesan air mata sang putri. Kemudian keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi warna merah. Sang pangeran mengambil mawar itu dan membawanya ke sang putri. "Untukmu, putri yang cantik." "Wah, sebuah mawar. Bagaimana kau menemukannya?" tanya sang putri. "Aku membuatnya dengan air matamu dan sehelai rambut merah." Dengan gembira, sang putri mengambil mawar itu dan mengusap air matanya dan memetik kelopaknya untuk ditambahkan ke dalam air bak mandi. Lalu ia merendam rambutnya dan dengan segera kutukan itu menghilang. Semua orang terkejut dan gembira. "Anak muda, di mana kau menemukan rambut merah itu?" tanya sang raja. "Wahai raja, saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku padanya, dan ia lakukan hal sama padaku, mengambil sehelai rambutku," jawab sang pangeran. "Itu benar, ayah." Putri membenarkan dan mengeluarkan kotak kecil. Ia membuka dan memperlihatkan sehelai rambut pangeran di dalam kotak. Semua orang bahagia dengan berita ini. Sang pangeran dan sang putri menikah pada hari itu juga. Mengetahui bahwa kutukannya telah berhasil dihilangkan, kemarahan sang penyihir jahat membengkak hingga meledak menjadi ribuan bagian yang kecil. "Tidak!" Akhirnya, bunga mawar tumbuh kembali di setiap taman kerajaan itu. Sejak saat itu, setiap malam Putri Mawar bernyanyi dengan merdu agar semua orang bisa tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba.